Menteri Kebudayaan, Fadlizon, hadir pada acara penyerahan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, di Sasana Parastia Keraton Solo, Minggu, 18 Januari 2026. Selain Menteri Fadli, sejumlah pejabat setingkat Dirjen hadir mewakili Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum, dan sebagainya, juga tanpa hadir. Begitu juga sejumlah tokoh masyarakat, seperti Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Holil Stakuf. Berikut sambutan lengkap, Menteri Kebudayaan, Fadlizon. Yang saya hormati, hadir di sini mewakili kementerian dan lembaga dari pusat, Kanjeng Gusti juga Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtia, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Anggabei, Wali Kota Surakarta Bapak Respati Ahmad Ardianto, Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Ibu Siti Fauzia, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dari Kementerian Kebudayaan Pak Dr. Sugunawan, Direktur Jenderal Cipta Karya Ibu Dewi Komistriana, dan juga beberapa direktur dari Kementerian Kebudayaan yang hadir, Wali Kota Salatiga Bapak Robi Herrawan, mewakili Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan juga dari Kota Solo, keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, semuanya tokoh-tokoh masyarakat adat hadir juga di sini, Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Stakuf, dan juga tokoh-tokoh masyarakat lain yang hadir. Pertama, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita berkumpul di salah satu pusat kebudayaan yang sangat penting, pusat kebudayaan Jawa, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat, dalam keadaan sehat walafiat dan suasana yang penuh semangat pemajuan kebudayaan. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional pada 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 208 2017, dan penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara atas nilai penting kawasan ini sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki arti strategis dalam sejarah kebudayaan dan peradaban Indonesia. Penetapan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai kawasan cagar budaya nasional ini tentu didasarkan pada pemenuhan kriteria, antara lain wujud kesatuan dan persatuan bangsa, karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Indonesia, cagar budaya yang langka dan unik. Ini adalah juga bukti evolusi peradaban serta pertukaran budaya lintas wilayah, serta contoh penting kawasan permukiman tradisional dan lanskap budaya yang perlu dijaga keberlanjutannya. Jadi kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat meliputi area di luar tembok Benteng Baluarti bagian utara dan selatan, area di dalam tembok Benteng Baluarti, serta area di dalam Benteng Cempuri. Di kawasan tersebut terdapat puluhan bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah dan kebudayaan bangsa. Selain sebagai kawasan cagar budaya, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga merupakan ruang hidup objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya tak benda Indonesia.
Jadi kebudayaan ini memang tidak hanya soal seni, ada 10 objek pemajuan kebudayaan antara lain bahasa, sastra, tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat termasuk di dalam objek pemajuan kebudayaan, kemudian olahraga, permainan tradisional, pangan lokal ini masuk di dalam objek pemajuan kebudayaan nasional. Dan ini telah ditetapkan hingga saat ini 35 warisan budaya tak benda Indonesia yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keraton. Jadi cukup banyak dari total yang ada yang diusulkan dari Jawa Tengah sejak tahun 2013 hingga kini ada 35 warisan budaya tak benda yang hidup dan berkembang di lingkungan Keraton Kasunanan Hadiningrat. Ini merupakan satu bagian yang sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah adat istiadat, seni pertunjukan, kemahiran tradisional, upacara adat, serta pengetahuan tradisional. Ini menegaskan peran strategis keraton sebagai pusat pemajuan kebudayaan. Hadirin yang berbahagia, penetapan kawasan cagar budaya nasional ini membawa konsekuensi tentu tanggung jawab yang besar bagi negara, khususnya dalam pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan atau pemanfaatan kawasan secara terencana terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, kita berharap tentu sebagai pusat budaya yang sangat penting dengan perjalanan yang sangat panjang, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini bisa menjadi satu ekosistem budaya dan peradaban yang hidup. Dan negara tentu ikut bertanggung jawab hadir. Nanti kalau tidak hadir nanti dipertanyakan kenapa negara tidak hadir. Nah, sekarang negara hadir karena memang ada perintah konstitusi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya selalu saya kutip di berbagai tempat, yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kemudian lahirlah sebagai tindak lanjut dari perintah konstitusi itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Sehingga bukan hanya pelestarian dalam arti pelindungan saja yang diharapkan, tapi juga ada pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Nah, dalam rangka pemajuan kebudayaan tersebut, terutama dalam pengembangan dan pemanfaatan, saya kira inilah pekerjaan rumah kita yang cukup besar. Kita berharap keraton sebagaimana halnya juga tadi dicontohkan oleh Pak Wali Kota di berbagai negara, istana-istana dan keraton, kesultanan, kerajaan yang ada di luar negeri itu bisa terpelihara dengan baik dan bahkan menarik para pengunjung yang mau belajar, wisatawan, dan lain-lain untuk datang ke sana. Dan saya kira itu sangat penting untuk menumbuhkan ekosistem, terutama di dalam pemahaman dan kesadaran terhadap budaya. Nah, kita berharap tentu karena Keraton Surakarta Hadiningrat ini cukup luas ya, kalau tidak salah sampai lebih dari 8 hektar atau lebih, saya kira upaya untuk memelihara maintenance-nya juga memerlukan dukungan dari semua pihak, dari berbagai pihak. Di Kementerian Kebudayaan kita sudah memulai tahun lalu 2025 dengan revitalisasi panggung Songgobwono yang ada di sana. Alhamdulillah sudah selesai. Panggung Songgobwono ini saya kira salah satu
cagar budaya yang juga penting, nanti akan kita tetapkan sebagai cagar budaya sendiri yang mempunyai nilai budaya yang sangat penting. Lalu tahap pertama dari revitalisasi museum juga sudah dimulai. Mudah-mudahan tahun ini kalau semuanya lancar, kita bisa meneruskan revitalisasi Museum Keraton Kasunanan Hadiningrat sehingga artefak-artefak dan juga benda-benda budaya yang bersejarah yang berada di dalam museum bisa diakses oleh publik dengan narasi yang baik, dengan tata pamer dan storyline yang sangat mudah untuk dipahami, terutama oleh generasi muda, generasi milenial dan Gen Z. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, museum salah satu etalase budaya dan etalase peradaban. Jadi kalau kita di luar itu, memang yang pertama kali itu didatangi itu biasanya adalah museum. Karena dengan datang ke museum satu jam atau 2 jam kita sudah memahami apa yang menjadi bagian dari pameran museum tersebut. Nah, kita harapkan ke depan museum di Kasunanan di Keraton Surakarta Hadiningrat ini bisa kita revitalisasi dengan baik sehingga para pengunjung datang. Ya. Sebagai contoh, setelah kita ada perbaikan-perbaikan, ada pameran-pameran yang terus hidup di Museum Nasional, bahkan pengunjungnya satu hari bisa mencapai lebih dari 10.000, ya, bahkan mencapai 12.000, hampir 13.000 satu hari. Saya yakin kalau ekosistem di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini bisa direvitalisasi semuanya, baik itu bangunan-bangunan, museum dan juga semua tempat-tempat yang ada di sini, pengunjungnya di sini pasti akan lebih banyak, gitu ya. Ini yang kita harapkan. Jadi kalau di Istana Versailles di Prancis, memang dia lebih besar dari sisi tempat, gitu ya. Itu yang datang satu harinya itu sekitar 30.000 orang. Itu pun sudah dibatasi. Nah, ke depan saya kira kalau kita bisa bersama-sama kolaborasi dari semua pihak untuk merevitalisasi Keraton Kasunanan Hadiningrat ini, kita harapkan bisa semakin banyak pengunjung. Untuk itulah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, kita membutuhkan satu iklim yang kondusif. Kita berharap dengan pertemuan ini dan dari pihak pemerintah telah mengambil satu keputusan melalui sebuah rapat dan juga beberapa kali pertemuan untuk ada penanggung jawab pelaksana dalam rangka melaksanakan juga pemajuan kebudayaan nasional itu. Karena ini merupakan kolaborasi dari semua pihak. Negara juga di dalam ikut campur intervensi, terutama dalam soal dana, itu memerlukan pertanggungjawaban. Ada dana APBD ini harus dipertanggungjawabkan melalui Pak Wali Kota. Dana APBD provinsi harus dipertanggungjawabkan melalui gubernur. Kalau dana APBN harus dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Kebudayaan, Kementerian PU dan juga kementerian-kementerian lain yang terkait. Ya, dalam waktu dekat saya kira akan diserah terimakan juga alun-alun, ya, yang telah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ya, dan juga untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Kami berharap dalam hal ini Panembahan Agung Tejo Wulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 bisa menjadi pelaksana yang paripurna, ya, dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia tadi, di dalam pelindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan.
dan juga tentu saja menjadi yang dituakan untuk menjadi fasilitator dari seluruh keluarga besar keraton untuk bermusyawarah menentukan jalan yang secara adat istiadat itu menjadi domain dari keluarga besar Keraton Kasunanan Hadiningrat. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto telah menginstruksikan juga kepada saya untuk melakukan revitalisasi kepada keraton kesultanan di seluruh Indonesia. Tahap ini kita data dulu. Beliau mempunyai komitmen untuk membangun kebudayaan termasuk dari kesultanan, keraton atau istana yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu di Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan kita sedang melakukan pendataan dan juga kita harapkan bisa kita lakukan mulai tahun ini. Tahun lalu kita sudah mulai pelan-pelan, tahun ini akan lebih akseleratif lagi, akan lebih cepat lagi. Dan selain itu kita juga berharap nanti di dalam pemanfaatan ini akan mendatangkan sekali lagi ekonomi budaya, bahkan industri budaya. Saya membayangkan seperti di berbagai negara itu, ya, keraton-keraton, istana-istana itu mempunyai IP sendiri. Industri modern budaya ke depan ini adalah industri IP atau intellectual property. Jadi apa yang menjadi misalnya ikon-ikon yang ada di sini itu bisa menjadi IP. Mungkin Songgobuwono itu bisa menjadi IP. Ya, IP-nya itu dibuat di dalam bentuk merchandise, ya, dalam bentuk miniatur, souvenir, di gift shop. Biasanya itu di museum-museum pada umumnya pendapatan dari museum itu 50% dari merchandise, ya. Kemudian hanya 30% dari tiket, ya, selebihnya dari dukungan bantuan dari berbagai pihak. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, terbangun dulu ekosistem, dan saya yakin kalau ini bisa semakin kondusif, kita bisa melakukan revitalisasi terhadap Keraton Kasunanan Hadiningrat lebih cepat, baik itu museum maupun bangunan-bangunan lain yang ada di sini. Ya. Kemudian kita berharap juga musyawarah untuk mencapai mufakat, ya, sehingga kita bisa mendapatkan segala bentuk dari kolaborasi kerjasama dari semua pihak. Kita juga berharap nanti ada pihak-pihak swasta, filantropis, ya, yang tentu ikut membantu di dalam kemajuan kebudayaan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, demikian saya dari Kementerian Kebudayaan, kita memberikan dukungan penuh kepada pelaksanaan tugas pelaksana Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan, ya, untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah maupun pihak swasta, untuk bersama-sama menjaga kelestarian Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai ruang pemajuan kebudayaan yang strategis bagi bangsa dan negara. Sekali lagi kami juga berharap agar musyawarah keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat dapat segera mencapai hasil yang arif dan bijaksana sesuai dengan ketentuan tradisi, sejarah, dan adat istiadat demi keberlanjutan pelestarian dan pemajuan kebudayaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.